Apa, Dok? Kamu melihat singa? Iya, Bu. Berapa kali saya ini didatangi singa itu, Bu. Sangat mengerikan sekali, Bu. Ibu tahu? Dok, kamu bener didatangi singa putih, Dok? Iya, Bu. Bener kamu yakin didatangi singa putih itu? Iya, Bu. Emang Ibu tahu? Dok, Ibu tahu siapa singa putih itu? Ibu tahu, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Ini temanya saya terus memakai batik karena ini edisi spesial. Tayangannya ini bersambung gitu loh. Jadi sebelum kalian menonton tayangan ini ya, ini diharap kalian menonton di part-part sebelumnya gitu. Thumbnailnya kayak apa sih Mas? Gambarnya kayak apa sih Mas? Nah ini gambarnya. Nah seperti biasa, absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket gitu ya. Sukses selalu untuk hari ini, mudah-mudahan semuanya diberi rezeki lancar. Amin ya. Di cerita kali ini yang akan saya bawakan, ini masih menyangkut di keluarganya Widya. Ini part 4-nya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk di sini ya kan, baru masuk melihat video ini, alangkah baiknya biar tahu ceritanya, nggak bingung ceritanya, nonton dulu nih part 1, part 2, part 3. Nah ini part 4-nya gitu. Jadi nggak kebingungan gitu. Kalau langsung nonton di tengah-tengah nanti bisa salah menafsirkan gitu. Jadi alangkah baiknya nonton part-part sebelumnya gitu. Nah, di part 4 ini melanjutkan di part 3 di mana pada saat itu Widya ini didatangi makhluk yang sangat kuat, kekar. Ini bentukannya ini singa. Tingginya ini sepinggang orang dewasa. Widya ini ketakutan. Akan tetapi singa itu ini berada di samping Widya. Pada saat itu Widya yang penasaran berapa kali sudah melihat singa itu yang selalu datang masuk ke kamarnya. Widya memberanikan diri untuk tanya sama ibunya. Barangkali ibu tahu. Nah, pada saat Widya tanya, ibunya ini kaget ketika mendengar perkataan Widya tentang singa putih. Karena ibunya ini tahu siapa itu singa putih. Udah penasaran semuanya? Kelanjutannya kisahnya keluarga Widya. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, ini nama tempat semuanya ini sudah disamarkan dari part awal gitu ya. Ini udah aman, cerita ini udah aman untuk dibawakan. Dan ini part keempatnya. Pada saat itu ibunya ini kan tercengang, kaget. Singa putih, Dok, beneran kamu lihat itu? Beneran, Bu? Ibu tahu? Mbak Buyut Sudiro. Tiba-tiba Bu Harti, ibunya Widya, menyebut satu nama, Mbak Buyut Sudiro. Kita sebut saja namanya Mbah Sudiro, kakek buyut dari Bu Harti. Itu kakek buyutnya ibu, Dok. Jadi singa putih itu jelmaan dari kakek buyut, Bu? Iya, Dok. Saatnya kamu tahu cerita ini. Nah, flashback nih, ibunya ini menceritakan kepada Widya sosok dari singa putih tersebut. Jadi dulu, saat Bu Harti kecil, Bu Harti ini rajin membantu keluarganya. Bu Harti ini membantu mengurus sawah. Orang-orang semuanya yang ada di sawah ini setiap menjelang zuhur ya, ini semuanya beristirahat. Ada yang pulang, ada juga yang makan di situ. Gitu. Nah, pada saat itu Bu Harti ini digandeng sama kakek buyut. Nah, di tengah perjalanan tepatnya di situ ada kebun bambu yang sangat rindang sekali. Ini kalau pagi ini sejuk hawanya, siang bagus hawanya. Akan tetapi ketika malam ini benar-benar mencekam. Nah, pada saat itu menjelang duhur, kakek buyut bilang, ayo buruan, jalannya yang cepat. Pada saat itu, Bu Harti ini kan jalan. Ini Bu Harti tanya sama kakek buyut, ada apa kek? Kok seperti buru-buru, ayo. Nah, sampailah ke kebun bambu tadi yang saya bilang. Ya kan, kebun bambu yang rindang, tapi kalau malam ini mencekam. Nah, ada sebuah bambu ini besar. Ini adanya di pinggiran, ini bambunya besar. Nah, saat itu juga tiba-tiba tangannya Bu Harti, ya kan? Ini langsung ditarik sama kakek buyut. Sini tangan kamu. Mau apa kek? Mau apa? Sini tangan kamu. Sini. Ternyata
tangan Bu Harti, kedua-duanya ini diikat di sebuah pohon bambu yang besar. Saat itu Bu Harti nangis, orang masih kecil. Usianya ini mungkin seumuran anak SD, kelas 2, kelas 3 lah. Saat itu juga Bu Harti ini tangannya diikat sama kakek Buyut Sudiro. Nurut sama kakek. Nurut. Iya kek, Harti ini salah apa? Harti ini salah apa kek? Harti buat salah apa? Kalau Harti salah, Harti minta maaf. Harti, Bu Harti gitu kan, minta maaf kepada kakek buyutnya. Setelah itu kakek buyutnya, ini dia kayak membaca mantra. Setelah selesai membaca mantra, kakek buyut bilang, kamu harus tahu. Nah, saat nanti kamu melihat sesuatu, kamu jangan kaget. Ini kenapa kakek mengikat kamu, agar kamu tidak lari. Jadi kamu harus tahu. Kamu harus melihat dengan mata kepalamu sendiri. Melihat apa kek? Melihat apa? Bukannya kita harus pulang makan kek? Udah, saatnya kamu melihat ini. Biar kamu tahu leluhur-leluhur kita. Nah saat itu juga tiba-tiba kakek melanjutkan mantranya. Angin bertiup kencang. Saat itu juga kakek terus merapal mantra di tengah angin yang kencang. Setelah itu kakek ini tiba-tiba jongkok. Jongkok di hadapannya si Bu Harti. Ini jaraknya ini nggak jauh, mungkin kurang lebih 2 meter. Saat kakek ini jongkok, angin bertiup semakin kencang. Kakek ini langsung menengadahkan mukanya kakek ke arah Harti. Saat itu juga pandangan kakek ini semakin tajam. Tiba-tiba kakek ini langsung berubah menjadi seekor singa putih yang besar, kekar, dan mengerikan. Saat itu Harti ketakutan. Kakek, tolong. Harti ketakutan. Saat itu kakek buyut yang sudah berubah menjadi singa. Singa ini mengitari Harti. Jalan terus, mengitari. Setelah itu duduk kembali. Kembali terus memperhatikan Harti. Tak lama kemudian angin yang dari tadi ini terus-menerus kencang. Ini tiba-tiba pelan-pelan angin hilang. Dan ini berbarengan ketika angin hilang. Kakek Buyut Sudiro ini tiba-tiba berubah lagi menjadi kakek. Menjadi kakek Buyut Sudiro, udah nggak jadi singa lagi. Berubah menjadi manusia. Kakek Buyut kok nakut-nakutin. Kakek Buyut ini siapa sebenarnya? Ini Nduk, kenapa kamu harus mengenal siapa? Siapa leluhur-leluhur kita? Kakek berjanji, kakek akan melindungi anak cucu kita semua, keluarga kita semua yang masih berhubungan dengan darah kakek. Iya kek, Harti takut kek. Tak usah takut. Itu kenapa kakek mengikat kamu. Agar kamu ini tidak lari. Kamu harus tahu. Nah setelah itu akhirnya ikatan Harti yang terikat di bambu ini dilepas sama kakek. Nah memang kakek Buyut Sudiro ini sangat menyayangi Harti. Dari saudara-saudaranya Bu Harti ini yang mendapatkan perhatian lebih dari kakek Buyut Sudiro. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Harti dan kakek buyut pulang menuju ke rumah karena memang saat itu mau makan siang. Entah kenapa, di hari itu kakek ini menunjukkan wujud aslinya kalau dia ini adalah jelmaan singa. Singa putih tepatnya. Berjalannya waktu ya kan, semakin nalar gitu kan. Ini Bu Harti jadi tahu kalau kakek buyutnya ini adalah jelmaan seekor singa. Singa putih. Nah, itulah kisah siapa sebenarnya singa putih yang selalu masuk ke dalam kamar Widya. Flashback pun selesai. Widya jadi tahu. Jadi itu kakek buyut, Bu. Iya, Nduk. Beliau pernah janji sama ibu akan menjaga turun-temurun keturunannya kita, Nduk. Mungkin, Nduk, kamulah putri ibu yang dianugerahi bisa melihat wujud dari kakek buyut. Iya, Bu. Tapi benar-benar mengerikan, Bu. Iya. Ibu juga ngerasain hal yang sama, ketakutan. Mending kamu ini sekarang udah gede. Orang saat itu ibu itu masih SD kok. Ketakutan. Diikat di pohon bambu. Bayang no wis. Piye jal. Di pikiran ibu itu ya singa asli. Ya singa asli, ibu takut diterkam. Tapi itu ternyata jelmaan dari kakek buyut, Nduk. Dan berjanji akan menjaga kita. Setelah itu Widya paham. Oh gitu ya, Bu. Widya ini baru mengangguk. Nah, tak lama kemudian, ini Bu Harti tiba-tiba mengingat. Tapi Nduk, ibu jadi
Jadi ngeri, Dok. Ibu ngeri kenapa, Bu? Bukannya Ibu tadi udah menjelaskan siapa singa putih itu? Ibu jadi ingat sesuatu, Dok. Kakek buyut pernah cerita. Jadi nanti kalau kapanpun singa putih itu datang, kakek buyut datang di keluarga kita, berarti keluarga kita ini, Dok, sedang dalam masalah besar, Dok. Bum, 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 bum. Lah, kok bisa gitu, Bu? Iya, Ibu ingat. Kakek buyut selalu bilang seperti itu. Setiap ibu ini mau tidur, mau kemana, kakek buyut selalu bilang seperti itu. Pokoknya nanti aku akan datang ketika keluargamu sedang ada masalah, keturunanku ada masalah, aku akan datang. Dok, masalah apa ya, Dok? Apalagi? Kok ujian terus-menerus seperti ini ya, Dok? Jadi yang awalnya seneng, ini tiba-tiba jadi ketakutan semua. Nggak Bu Harti, nggak Widya, dua-duanya sama-sama takut. Yang awalnya seneng, oh iya berarti kakek melindungi. Akan tetapi, ini ternyata kakek ini pernah mewajangi. Kalau kakek datang, singa datang, berarti akan ada masalah besar. Singkat cerita, pada suatu malam mereka ini sedang nonton TV bareng, gitu kan. Pak Ali ini duduk di atas, di kursi atas. Sampingnya Pak Ali ini adalah Bu Harti. Nah, anak-anak ini di bawah. Mereka ini berkumpul nonton TV. Awalnya baik-baik saja. Akan tetapi, tiba-tiba tangan kiri Pak Ali ini bergetar. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Pak Ali bingung. Saat itu juga, Bu Harti langsung mengamati. Pak, Bapak tangannya kenapa? Kok getar kayak gitu, Pak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Pada saat itu memang, ya kan, tangan kiri Pak Ali ini sedang memegang rokok. Dan spontan saat itu juga, karena getaran tangan ini benar-benar kuat, tangan yang sebelah kiri, ini rokok ini terjatuh. Nah, saat Pak Ali mau mengambil dengan tangan kirinya, anehnya, Pak Ali sudah tidak bisa mengendalikan tangan kirinya. Bu, tangan Bapak kenapa? Dicobalah mengambil dengan tangan kanan. Ambillah rokok tadi yang jatuh. Dipasang lagi di tangan. Ini mau ngangkat, ini nggak bisa. Jatuh lagi rokoknya berkali-kali. Setelah itu ya kan, ini semua panik. Dan yang paling parah setelah getaran tangan ini yang begitu hebat, tiba-tiba tangan Pak Ali ini langsung lumpuh. Tangan sebelah kiri ini langsung lumpuh. Langsung seperti tidak ada tulang. Awal yang bergetar tiba-tiba seperti tidak ada tulang. Langsung melemah. Pada saat itu Bu Harti yang panik ini langsung minta tolong Pak Didi untuk membawa suaminya ini dibawa ke rumah sakit. Anak-anak juga diajak semuanya. Nah, sesampainya di rumah sakit, ibu ini benar-benar panik. Nah, Pak Didi sebagai driver ya kan, sebagai supir pribadi di keluarga itu, ini Pak Didi tiba-tiba menenangkan. Bu, nggak usah panik, Bu. Tenang aja. Pak Didi ini gimana sih? Lihat nggak, suami saya itu seperti itu. Dia ngalamin kelumpuhan. Kok disuruh tenang gimana sih? Ya maaf. Tiba-tiba Pak Didi berlaku seperti itu, si drivernya ini. Nah, semua genting kan. Saat itu dokter menangani langsung, memeriksa segala macam. Akhirnya dokter memberikan hasil. Bu Harti ini diajak ngobrol. Di situ, ini anak-anak ikut juga. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Bagaimana, Dok? Ada apa dengan tangan kiri suami saya, Dok? Terus dokter mengatakan di sini, Bu, kami bingung dengan penyakit Bapak karena semuanya normal. Kami udah cek gula darah segala macam, apapun itu yang ada di Bapak, ini semuanya normal, Bu. Kami juga bingung. Ini kenapa bisa lumpuh? Ya ampun, opo meneh iki. Ada apa ini? Bu Harti juga ingat akhirnya kata-kata dari Mbak Joko bahwa nanti 3 atau 4 bulan dimulailah, nanti akan pelan-pelan terlihat sambil berjalannya waktu. Nah, ini semakin terlihat terus-menerus. Ada keanehan yang terjadi di keluarganya Widya, di keluarganya Bu Harti. Bu Harti panik. Begitu juga Widya. Nah, saat dokter mengatakan bahwa ini baik-baik saja, semuanya normal, ini Widya juga berpikir, ya kan? Jadi kayak flashback. Widya berpikir saat dia masih kecil, kalian ini harus nonton di part sebelumnya nih ya. Di part sebelumnya ini kejadian di mana Widya ini sakit. Saat itu Widya sakit sampai mulutnya ini mencong. Mulutnya ini miring kayak orang stroke. Nah, Widya ingat kejadian itu. Karena apa? Pada saat itu dokter pun ini mengatakan kalau Widya normal. Nah, ini sama yang sedang dialami oleh Pak Ali. Sama. Widya bingung, ada apa semua ini? Widya jadi ingat yang enggak-enggak. Widya ini mulai ingat-ingat
dari hantu, dari singa, dari laba-laba, dari teror-teror yang mengancam keluarganya Widya. Dia mengingat semua. Kok jadi gini sih? Tiba-tiba Widya ini teriak di rumah sakit, teriak histeris. Nangis dia sambil teriak, "Tolong! Tolong!" Boom. Semua akhirnya mata tertuju ke Widya. Dan kepala Widya ini benar-benar berat. Seperti biasa, Widya terhantam oleh batu. Kepalanya Widya ini seperti dihantam oleh batu. Buang! Boom! Widya merasakan sakit yang luar biasa. Nah, Widya jadi tahu, ini kalau udah dihantam batu, dan ketika aku merasakan pusingnya luar biasa, ini pasti akan ada suara keluar lagi. Dan ternyata benar. Widya ini kembali mendengar sebuah bisikan. Saat Widya teriak-teriak ditangani orang banyak, ini Widya mendengar bisikan. Kerumunan orang ramai menenangkan Widya. Widya ini gak mendengar mereka. Justru Widya lebih jelas di suara bisikan itu mengatakan, "Sabar, Nduk. Semua ada waktunya. Yang salah bakal seleh." Kembali lagi Widya mendengar suara itu, percakapan itu. Sabar, Nduk. Yang salah bakal nanti keliat, terjatuh. Akhirnya Widya ini kembali tenang. Widyanya nangis, ditenangkan ibunya, ditenangkan Pak Didi, ditenangkan dari pihak rumah sakit. Karena benar-benar histeris. Singkat cerita, karena hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Pak Ali baik-baik saja, otomatis dari dokter ini memperbolehkan pulang. Dan sesampainya di rumah, ini tangan nggak bisa bergerak. Tangannya Pak Ali benar-benar lumpuh. Pak Ali menangis, kebingungan. Ya ampun, tanganku kenapa seperti ini? Boom. Di kasur teriak-teriak. Kenapa jadinya seperti ini? Akhirnya dengan adanya Pak Ali sakit, ini Pak Ali jarang ke lapak. Semua dipasrahkan oleh karyawannya. Pak Ali bingung. Pak Ali semakin tidak fokus dengan usahanya. Lagi-lagi penghasilannya ini untuk beli obat apalah. Saran-saran dari tetangga, saran-saran dari sahabat segala macam. Tapi masih tetap nihil. Disuruh obat herbal lah, disuruh inilah, disuruh itulah. Tidak membuahkan hasil. Berjalannya waktu, semakin tidak percaya diri. Pak Ali ini selalu nangis. Kok jadinya seperti ini? Kok jadinya seperti ini? Di sini Bu Harti ini sempat pengen nanya, ada apa sih sebenarnya? Bapak ini melakukan apa sih? Pengen nanya seperti itu. Akan tetapi, Bu Harti selalu ingat pesan dari kakaknya Bu Harti, yaitu Bude Marni. Bude Marni dan Mbah Joko. Jangan sampai kamu menanyakan soal itu. Soal apa itu? Buat teman-teman yang belum tahu, ini langsung ke part sebelumnya. Jadi, biar ceritanya ini paham. Akhirnya di sini, Harti ini takut untuk tanya. Hari terus berjalan. Pak Ali tiba-tiba ini saat pagi ini teriak, Ibu. Saat itu Bu Harti sedang mempersiapkan sarapan anak-anak. Bu Harti kaget. Ada apa itu Bapak, Bu? Iya. Bagas juga kaget. Widya juga kaget. Langsung masuk ke kamar bapaknya. Ternyata bapaknya ini mengalami kelumpuhan kaki juga. Kaki sebelah kiri tiba-tiba sudah tidak bisa digerakkan kembali. Bu, kok sekarang merembet ke kaki, Bu? Bu, ini gimana, Bu, Bapak, Bu? Kok terjadinya seperti ini, Bu? Pak Ali pun nangis dan semuanya jadi panik. Di pagi itu panik. Saat itu langsung Pak Ali dilarikan ke dokter. Akan tetapi dokter sampai kebingungan karena dicek semua sama dokter di laboratorium, ya kan? Semua hasil dari pemeriksaan Pak Ali, kesehatannya Pak Ali, ini tidak ada yang mengalami sakit apa, enggak. Semuanya normal. Nah, singkat cerita, akhirnya karena memang tidak ada penyakit, ya kan? Ini Pak Ali pun pulang. Pak Ali pun teringat, Bu, dulu yang nyembuhin Widya itu siapa ya, Bu? Dulu itu loh, Bu, waktu Widya kecil. Nah, itu udah dulu banget, Pak. Iya ya, Bu. Bagio dipanggil, Bu. Tolong Bagio dipanggil, Bu. Nah, akhirnya Bu Harti ke tempatnya adik ipar, yaitu si Bagio. Bu Harti ngomong, "Dek, kamu masih inget nggak? Yang itu loh, orang pintar dulu ngatasin waktu Widya sakit." Iya, Mbak, aku masih inget, Mbak. Piye, Mbak? Apa aku harus ke sana? Iya, Dek, tolong, Dek. Iya, aku baru inget, Mas juga baru inget. Soalnya kan udah lama banget. Iya, Mbak, saya nanti ke sana. Singkat cerita, Bagio ini datang ke sana. Akan tetapi ternyata orang tersebut yang dimaksud ini udah pindah. Dan udah tua juga. Satu keluarga ini udah pindah. Dan gak ada yang tahu pindahnya kemana. Bagio pun akhirnya pulang mengabarkan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Gyo? Mbak, orang yang nolong Widya saat dulu itu, Mbak, itu orangnya udah pindah, Mbak. Dan memang udah tua juga sih, Mbak.
Iya yo, aku bingung gitu dengan penyakitnya Kang Masmu. Iya sama mbak, aku juga ikut bingung. Apa sebenarnya yang terjadi sih? Nah singkat cerita ya kan, berjalannya waktu bukannya sembuh, ini merembet. Jari-jari mulai sudah tidak bisa digerakkan di kaki sebelah kanan. Ini teriak lagi, tolong bu, ini jari kenapa? Nangis lagi. Gak lama kemudian ya kan, ini selang berapa hari, tiba-tiba kaki kanan sudah tidak bisa digerakkan. Jadi lumpuh total. Kedua kakinya Pak Ali. Nah segala pengobatan ini tidak ada yang bisa membuahkan hasil. Herbal lah apalah segala macam tidak ada. Sampai di sini Pak Ali ini kayak pasrah. Aku kudu piye bu, aku kudu piye. Di sisi lain Bu Harti ini juga masih tetap tanda tanya. Pengen nanyain, kamu ini sebenarnya ngelakuin apa sih Pak? Pengen seperti itu. Akan tetapi kayak mulut ini kalau aku tanya ya kan, ini bisa lebih berbahaya dari ini. Dan selalu mengingat pesan dari Mbah Joko. Udahlah, udah mending alir aja. Hingga pada akhirnya Bu Harti ini kasihan juga. Bu Harti membelikan kursi roda agar Pak Ali ini tidak jenuh, hanya tidur-tiduran, bingung kalau mau ngapa-ngapain selalu dipapa sama istrinya. Saat itu ada kursi roda. Akhirnya Pak Ali ini bisa untuk menonton TV dengan menggerakkan tangan kanannya. Tinggal tangan kanan nih, yang lain udah lumpuh semua. Nah hingga pada akhirnya Pak Ali ini sering menghabiskan waktunya ini hanya di depan TV. Pekerjaan ini sudah semuanya diserahkan karyawan. Nanti karyawan datang, diwakili Bagio atau siapa gitu datang memberikan uang hasilnya setelah sudah dipotong para karyawan. Dan hasil uangnya putranya ini hanya buat beli obat. Dan obat itu benar-benar sama sekali tidak menyembuhkan. Nah itu tadi, menghabiskan waktu akhirnya nonton TV. Nah ini kan udah berjalannya waktu kan. Nah ini era 2000-an, ada acara di salah satu televisi menyiarkan tentang pemburuan hantu. Gitu loh, ada pemburuan hantu segala macam. Dan di situ ya kan tayangan tersebut ini memperlihatkan ada orang dari tim pemburu hantu ini mengobati orang-orang yang terkena gangguan-gangguan gaib. Orang-orang yang terkena gangguan ini yang tidak terlihat oleh mata biasa. Pak Ali ini sering nonton. Nah Pak Ali ini pada suatu ketika ini nontonnya keberapa, Pak Ali ini ngomong sama istrinya, Bu, Bapak sering nonton tayangan ini. Nah, ini timnya, ini kadang-kadang ini keliling, Bu. Siapa tahu bisa nolong Bapak, Bu. Itu kan ada nomor telepon. Itu ada nomor telepon, coba dihubungi. Ini kan zaman sudah maju, Bu. Siapa tahu dengan adanya mendatangkan pemburuan hantu seperti itu, Bapak ini bisa jadi sembuh, Bu. Siapa tahu Bapak ini kena apa, Bu? Iya, Pak. Hingga pada akhirnya, ini karena memang berjalannya waktu ini udah pasang telepon rumah segala macam gitu kan ya. Ini Bu Harti menelpon tim pemburu hantu. Mengatakan bahwa di rumahnya ini ada seperti ini. Dan suami saya seperti ini. Bu Harti ngomong semua sama tim pemburu hantu. Nah, tim pemburu hantu bilang, nanti akan segera kami kabarin. Karena jadwalnya ini saat ini sedang ada di kota ABC. Bu Harti pun akhirnya menyampaikan ke suaminya, Pak Ali. Pak, Ibu udah telepon dan katanya kita disuruh nungguin mereka ngabari. Udah Pak, seperti itu. Ibu udah nurut. Iya Bu, suwun. Aku kok gini tenan ya Bu. Kok kayak gini terus? Mengeluh terus menerus. Yang biasanya Pak Ali ini keluar kota, belanjalah apalah segala macam untuk kebutuhan lapak jualan besinya. Ini udah hanya tinggal di kursi roda. Nah memang pada saat itu Bu Harti ini sudah menjelaskan nama siapa, pemilik rumahnya siapa ya kan. Berarti kan disebutkan Pak Ali gitu kan. Ini udah disebutkan ya kan. Lengkap datanya ini ke pemburu hantu. Nggak tahu kenapa. Ini beberapa hari setelah telepon, setelah kejadian itu sudah melaporkan ke sana dan nanti mereka ini akan memberikan kabar. Nggak tahu kenapa tiba-tiba berapa hari kemudian Bu Harti ini merasakan panas yang sangat luar biasa ketika tidur bersama suaminya. Ketika tidur di samping suaminya ini, Bu Harti ini ngerasain panas yang luar biasa dan dadanya ini sesek. Bu, kamu kenapa Bu? Kamu kenapa? Gak apa-apa Pak. Bentar Ibu tak minum. Akan tetapi ketika Bu Harti keluar dari kamar, Bu Harti lega. Bu Harti lega, buat nafas ini mudah. Dengan adanya seperti itu, Bu Harti kalau di kamar bersama suaminya ini sesek nafas, terus badannya ini bener-bener demam. Akhirnya Bu Harti memilih, ya udah aku mending di luar aja. Gampang nanti kalau suamiku perlu, ini gampang aku masuk. Akan tetapi,
Di sini terjadi seperti itu. Terus Pak Ali ini teriak-teriak, "Bu, udah gak mau nemenin Bapak apa gimana? Bapak ini buat apa-apa ini udah gak bisa. Kok malah ditinggal-tinggal? Apa sih Pak? Ibu itu gerah kalau di dalam. Ibu itu sesek dadanya, ibu ini pengen keluar. Ibu pengen duduk-duduk di sini. Kalau Bapak butuh, ini tinggal ngomong." Ini tidak saling melihat tapi saling teriak-teriak. Ini akhirnya ya kan, mereka ini sering cekcok, sering bertengkar, nggak tahu kenapa. Yang pertama mungkin ya, ini Bu Arti melawan keinginannya untuk mempertanyakan sebenarnya Bapak ini ada apa gitu kan. Ini melawan agar tidak terjadi perkataan itu. Akhirnya jadi ngedumel-ngedumel sendiri, jadi sering marahnya. Bahkan Widya sering menyaksikan ibu bapaknya ini cekcok. Mulai dari penghasilan sudah mulai kacau. Sedangkan kehidupan mereka ini memang hanya dari itu. Widya ini benar-benar prihatin melihat keluarganya ini kacau. Benar-benar sering yang namanya berantem. Widya ini juga ikut pusing. Ya ampun, apa sebenarnya yang terjadi di keluarga ini? Widya sering melamun seperti itu, kesel sendiri. Ya ampun, kok seperti ini? Ini rumah apa sebenarnya? Kok seperti ini? Nah, hingga pada akhirnya kegaduhan yang sudah ada di dalam rumah itu, ini akhirnya muncul kembali teror. Jadi semakin sering berantem di situ, hawa energi negatif ini kembali muncul. Yang awalnya ini udah agak mendingan gitu kan ya. Ini hilang, ini kembali muncul lagi. Ketika para penghuni ini saling berdebat, berantem dan apapun itu. Hal kecil pun sering dimasalahkan. Entah makanan gak enak atau apa segala macam, sering dipermasalahkan. Saling punya ketakutan masing-masing. Nggak tahu kenapa. Di sini saling curiga. Pak Ali juga curiga sama istrinya. Ini kok istriku udah nggak mau melayani aku? Ini ada apa? Apa jangan-jangan? Apa jangan-jangan? Semua seperti itu. Sedangkan istrinya juga sama. Aku pengen tanya, kamu mau lakuin apa? Tapi nggak bisa. Nah, teror mulai nih. Pada suatu ketika ya kan, kondisi lagi memanas, semuanya ini saling diam. Satu sama lain ini mendiamkan. Widya ini benar-benar lelah melihat kondisi keluarganya. Nah, pada suatu ketika, Widya ini sedang melamun, memikirkan keluarganya. Ini saat Widya melamun, menjelang maghrib. Ini Widya ini lagi berdiri, ini ngadep ke arah jalanan, ngadep ke teras. Dia ini ngintip lewat jendela. Dia ini bengong ini di depan jendela, lagi memikirkan. Tiba-tiba Widya kaget. Kagetnya kenapa? Ini dari arah pagar tiba-tiba ini ular besar melingkar dan langsung menuju ke teras. Ular itu benar-benar panjang dan ular itu besarnya sebesar paha orang dewasa. Ular. Dan tiba-tiba ular itu hilang. Entah ini ular larinya kemana. Dan ini gak cuma sekali. Widya sering sekali. Ini mau malam, mau pagi, mau siang, mau apa segala macam. Ini sering Widya ini melihat ular, penampakan ular. Kok aneh? Kok nambah lagi nih penampakannya? Kok jadi ngeri banget ini rumah? Yang awalnya ini hanya beberapa saja, kini mulai nambah. Makhluk-makhluk baru yaitu ular. Dan gak tahu kemana perginya. Setiap Widya ini ngamatin, ular itu hilang. Widya ini tidak ingin mengungkapkan itu ke ibu. Karena apa? Ini kondisinya ibu, ini lagi sering berantem terus sama bapak. Dan lagi-lagi ibu merasakan kepanasan yang luar biasa. Kadang-kadang ibu ngajak ngobrol sendiri. Ibu ini kenapa ya Widya? Kok ibu ini dadanya sesak, panas kayak gini segala macam. Ibu kenapa Widya? Ibu ini ada apa ya? Ibu nggak ngerti nih Widya. Lah ya ampun, Widya juga bingung mau menceritakan hal-hal yang seperti itu. Ini nggak mungkin. Singkat cerita ya kan, ini ternyata ada telepon masuk siang-siang. Nah, ini dari pemburu hantu, dari acara televisi tersebut. Ini telepon. Saat itu yang angkat Bu Arti. Bu Arti bilang, "Oh Bapak bisa kesini Pak?" "Iya Bu, ini sudah kami jadwalkan. Dan rencana kita, ini beberapa hari lagi kita ke tempat Ibu." Saat itu Bu Arti langsung masuk ke kamar. "Pak, ada kabar bagus. Ini katanya yang acara yang Bapak biasa nonton, ini timnya mau kesini. Tapi nggak tahu kapannya, nanti mereka ini akan datang sini." "Iya Bu, Bapak pengen sembuh, Bapak pengen sembuh, Bapak pengen sembuh." Nah, Widya juga mendengar itu juga. Begitu juga adiknya. "Mbak, berarti yang di TV itu bakalan kesini ya?" Ini memang ceritanya seperti itu. Memang keluarga mereka ini sampai menelpon acara yang di televisi. Gitu loh, pemburuan hantu atau segala macam. Seperti itu. Singkat cerita ya kan, beberapa hari kemudian tim pemburu hantu ini datang. Otomatis karena mereka ini sebuah tim gitu kan. Dan sudah terkenal di televisi. Pada saat itu, ini mobilnya datang ini sudah ketara banget. Karena branding mobilnya ini udah ada tulisannya. Pada saat itu, kabar ini merebak ke warga. "Loh, ada tim pemburu hantu toh? Lah, aku mau nonton.
Ya maklum, karena kan adanya kan di Jakarta gitu kan ya. Nah, ketika masuk ke daerah, ini orang daerah ini berbondong-bondong akhirnya. Loh, kok mereka ini datangnya ke rumahnya Pak Ali? Apa jangan-jangan di tempatnya Pak Ali ini banyak hantu apa gimana? Lah iya yo. Nah pada seperti itu, warga-warga ini pada nonton di pinggir pagar segala macam, jadi rame. Ada dari petugas ini juga mengamankan untuk lalu lintasnya. Gak lama kemudian, Bagio dan karyawan, ya kan? Bagio ini kan adiknya Pak Ali, gitu kan ya. Mendengar kabar ini kan langsung datang. Begitu juga dengan karyawan yang lain, datang langsung. Om Bagio juga kepikiran sebenarnya apa yang terjadi dengan masku. Kok sampai sebegininya? Aku pengen ngerti. Oh nopo ini semua. Sama karyawan yang lain juga bertanya. Ada apa ini? Gitu. Semua tanya. Pemburu hantu mulai ngecek. Mulai, ya kan? Tim-timnya ini menyebar. Menyelusuri peruangan-peruangan. Kamar 1, kamar 2, kamar 3. Terus ruangan dapur segala macam. Sampai mereka ini naik ke atas. Jadi atasnya ini kan lantai 2 ada nih, ya kan? Mereka ini ke atas. Mereka juga ke teras. Ini rumah yang sering banyak teror ini. Buat teman-teman yang belum melihat kemarin di part 1, part 2, nah inilah, saya kembali menayangkan. Ini tim pemburu hantu ini menyelusuri satu persatu ruangan. Lantai atas segala macam. Mereka ini kan banyak orang. Mereka ini saling berkomunikasi akan tetapi kayak menggunakan bahasa isyarat. Seolah yang tahu ini hanya mereka. Saat itu mereka ini seperti sedang melawan sebuah energi. Saat itu juga ya kan, anak-anak kecil ini pada ribut. Warga-warga ini kan ada anak-anak kecil pengen nonton ya kan. Oh ini ada stasiun TV kesini segala macam. Ini anak-anak kecil ini pada ribut. Saat itu juga Bu Harti ini bilang sama, saat itu juga Bu Harti ini nyuruh Widya, Wid, itu tolong bilangin sama anak-anak yang di sini, warga-warga sini, biar jangan gaduh, biar semuanya ini cepat selesai, Wid. Sana dok. Iya Bu. Widya keluar. Dek, diam ya. Tenang ya. Kalau mau nonton boleh tapi tenang. Walaupun mereka ini nggak bisa masuk rumah. Mereka ini hanya di depan rumah tapi bener-bener rame. Gimana nggak rame di tahun itu 2000-an. Acara televisi sampai ke daerah itu. Ya rame lah. Apalagi yang diburu ini hantu. Pada saat Widya ini menenangkan satu persatu anak-anak kecil yang ada di situ dan beberapa warga ya kan. Ini tiba-tiba Widya ini dipanggil salah satu tetangga yang dimana dia ini kenal Widya. Sebut saja namanya Mbak Yuli. Widya sering ketemu sama Mbak Yuli. Setelah itu Widya dipanggil. Wid, sini Wid. Oh iya Mbak. Widya akhirnya dia ini keluar gerbang. Dan pada saat itu Mbak Yuli ini tanya ke Widya. Wid, apa bener? Itu dari yang televisi itu toh, tim pemburu hantu itu toh. Iya Mbak, bener Mbak. Oh, lah ada apa toh Mbak? Sebentar kesini yuk, kesini sebentar. Akhirnya ini Widya nurutin apa kata Mbak Yuli. Jadi kayak menjauh dari kerumunan warga. Saat itu Mbak Yuli ngomong sama Widya, kalau tim pemburu hantu sampai ke rumahmu, berarti rumahmu ini berarti ada apa-apanya toh? Ada, ya mungkin makhluk-makhluk tak kasat mata. Ya toh Wid? Aku nggak tahu Mbak. Yang jelas semakin lama rumahku ini semakin tidak nyaman Mbak. Bapak juga sakit-sakitan. Aku dulu juga waktu kecil aku pernah sakit. Yang nggak tahu penyebabnya apa. Aku nggak ngerti Mbak. Makanya ini mungkin Bapak Ibu semua ini ikhtiar. Siapa tahu akhirnya bisa ketemu apa penyebabnya. Gini Wid, janji loh. Tapi jangan diceritain ke siapa-siapa. Aku ngeri Wid. Ngeri kenapa toh Mbak? Aku ada rahasia Wid. Tiba-tiba Mbak Yuli ngomong seperti itu tetangganya. Rahasia apa Mbak? Iyo, aku kalau mau ngomong malah takut sendiri wis. Makanya itu aku pendem terus. Nah ini mumpung ada kamu. Terus ada itu tim itu. Iyo ada apa Mbak? Jadi gini Wid. Mbak itu pernah pulang kerja malam-malam Wid. Mbak ini pas jatahan lembur. Nah Mbak ini pulang malam. Mbak pulang malam ya. Ini kan Mbak lewat depan rumahmu. Mbak ini dikagetkan Wid. Kagetin apa Mbak? Jadi ketika Mbak Yuli sedang jalan malam-malam mau pulang ya kan. Ini Mbak Yuli ini melihat ada bayangan putih di atas genteng. Posisinya ini di atas rumahnya Widya. Bayangan apa itu? Mbak Yuli penasaran. Apa ada orang jemur baju malam-malam? Gitu kan. Nah Mbak Yuli penasaran akhirnya berhenti tepat di depan rumahnya Widya. Kembali ngamatin lagi ke atas genteng tersebut. Dan ternyata boom. Dan pada saat itu Mbak Yuli ini benar-benar ketakutan. Apa yang dilihat Mbak Yuli ini ternyata kuntilanak. Boom. Wajahnya ini seram, rambutnya ini acak-acakan.
Bajunya ini serba putih, ini duduk di atas genteng, dan kakinya ini menjuntai ke bawah sambil diayun-ayunkan. Mbak Yuli yang ketakutan langsung lari. Mbak Yuli cerita ke Widya, itu Wid, beneran? Lah, yang bener Mbak, sebelah mana? Itu loh, di sebelah itu. Itu persis Wid, di atas itu Wid, di atas genteng kamu itu. Nah, yang ditunjukkan oleh Mbak Yuli ini tepat, di mana Widya juga pernah melihat makhluk tersebut. Apa yang dimaksud oleh Mbak Yuli, ini memang Widya melihat di daerah itu. Akhirnya Widya jadi yakin, berarti selama ini yang aku lihat ini bukan halusinasi. Mereka memang berada di sini, di rumah ini, dan bertambah terus menerus. Makhluk-makhluknya ini bertambah terus menerus. Karena apa? Buktinya Mbak Yuli yang tetangga saya, dia ini yang tidak pernah main gitu kan, hanya ketemu atau apa segala macam ngobrol gitu. Dia yang nggak ikut campur di keluarga saya, dia pun melihat. Dia melihat, dan apa yang Mbak Yuli lihat ini sama persis dengan yang selalu mengganggu Widya. Setelah mendengarkan keterangan dari Mbak Yuli bahwa Mbak Yuli juga melihat, Widya ini juga penasaran. Apalagi nih yang akan dilakukan pemburu hantu yang ada di dalam rumahku. Akhirnya Widya pun pamit sama Mbak Yuli. Mbak, maaf Mbak, aku tak masuk ke dalam. Soalnya kan takutnya ibu ini nyuruh aku atau apa-apa Mbak, untuk buatin minum atau apa Mbak. Oh ya udah Widya, hati-hati yo. Mudah-mudahan bapakmu cepat sembuh. Iya Mbak. Akhirnya Widya pun langsung masuk. Nah pada saat itu ibunya ini nyuruh Widya, Wid, tadi ibu dibilangin sama timnya disuruh nyari botol. Kamu nyari botol kosong sana. Iya Bu. Widya langsung ke dapur nyari botol bekas, botol yang masih kosong. Ada beberapa botol ini dibawa Widya. Ini Bu, Mas, ini botolnya sudah. Oh ya udah Bu, ditaruh di meja aja Bu dulu. Mereka pun dari tim pemburu hantu, mereka pun melanjutkan pemburuannya. Beberapa orang ini benar-benar terlihat keringat yang bercucuran. Semua tegang, suasananya ini tegang. Disaksikan juga dari keluarga, disaksikan juga dari karyawan, semuanya ini menyaksikan. Singkat cerita, setelah tim pemburu hantu ini sudah selesai, dia ini memburu dan kayak menerawang gitu kan ya. Dari tim pemburu hantu, salah satunya ini mengatakan, bisa kita kumpul di depan Bu? Kita kumpul semua, satu keluarga semua-semuanya ya. Kumpul-kumpul gini, kita kumpul ya. Nah, dikumpulkanlah semuanya. Oh ya, botolnya ini Pak. Nah, botol tersebut ini diambil sama salah satu tim pemburu hantu. Saat itu juga, ini satu tim ini mengerahkan tenaga, seolah membantu orang yang memegang botol tadi. Kayak ibarat kata ini kayak ketuanya. Saat itu tim pemburu hantu ini seperti memasukkan sesuatu ke dalam botol. Dimasukkan ke dalam botol. Nah, setelah selesai ya kan, dimasukkan semuanya, disinilah tim pemburu hantu pun mengatakan, ibu bapak semuanya ya, adik semuanya. Jadi ini kita sudah berusaha mengambil energi negatif dan kami memasukkan ke dalam botol ini. Kita sama-sama berdoa, meminta perlindungan, ya, minta perlindungan sama Allah. Dan kita berdoa bersama untuk Pak Ali. Akhirnya semua berdoa, mendoakan Pak Ali. Setelah semuanya selesai, salah satu tim pemburu hantu, karena memang jumlahnya banyak, ini mengatakan, saya yakin kamu bisa Dek. Tiba-tiba mengatakan seperti itu. Sebelum mereka ini berpamitan, Widya tambah bingung, bisa apa ini saya? Orang saya ini diteror terus-menerus. Nah, setelah itu mereka pun berpamitan dan ketemu-ketemu warga juga, dan akhirnya mereka pun pulang. Mereka ini balik lagi karena memang jadwal mereka ini padat dan mungkin kan susah untuk fokus hanya satu tempat itu, sementara jadwal mereka ini saat itu memang benar-benar di televisi itu padat. Mereka pun akhirnya pergi. Singkat cerita, berjalannya waktu setelah tim pemburu hantu ini pulang gitu kan ya, berapa hari kemudian Pak Ali ini tiba-tiba kaget. Kagetnya kenapa? Jari-jarinya ini sudah mulai bisa digerakkan. Bu, jari Bapak udah bisa gerak, Bu. Tapi nggak semuanya. Iya Pak, pelan-pelan mudah-mudahan sembuh. Iya Bu, kamu makanya sering kesini. Kamu nemenin Bapak. Iya. Tapi di sini memang Bu Harti ini ketika berada di kamar bersama suaminya ini bener-bener panasnya minta ampun. Padahal udah pakai kipas. Terus dadanya ini sesak. Bawaannya ini pengen muntah, badan ini benar-benar panas. Ini yang membuat mereka ini kayak udahlah saling diem-dieman daripada ngotot-ngotot terus melulu ya kan. Ini gak ada ujung-ujungnya. Ini akhirnya saling diam. Dan Bu Harti ini tetap ngurusin ketika memang Pak Ali ini minta pertolongan. Pak Ali ini kan menunjukkan tanda-tanda seperti ada kesembuhan gitu kan ya. Akan tetapi
ya kan? 2 minggu kemudian, boom! Pak Ali ini tiba-tiba pagi-pagi teriak lagi, Bu, Ibu, Bu. Saat itu Bu Harti, istri Pak Ali ini langsung masuk ke kamar. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Bu, Bapak ini tambah parah. Ini sama sekali nggak ada yang bisa gerak. Kembali sakit lagi. Badan Bapak ini seperti tak bertulang, Bu. Bapak tidak bisa menggerakkan apapun, Bu. Pak Ali ini tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Ini benar-benar lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Pak Ali langsung menangis. Ayo Pak, kita ke dokter aja Pak. Bu, Bapak pasrah. Bapak nyerah Bu. Bapak menyerah Bu. Pak Ali ini sudah pasrah menyerah. Karena apa? Ini sudah sering sekali bolak-balik ke dokter. Ngabis-ngabisin uang. Belum lagi obat-obatannya harus dibeli dengan harga mahal. Ini semuanya tidak membuahkan hasil. Pak Ali pasrah. Pada saat itu Bu Harti ini langsung mencoba memegang tangannya Pak Ali. Tangan dari suaminya, akan tetapi ini saat dipegang, telapak tangan Bu Harti ini terasa terbakar. Panas Pak, panas. Badan Bapak kenapa? Bapak gak ngerti lagi. Bapak gak ngerti lagi. Bapak udah pasrah Bu. Bapak udah pasrah. Apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Ali? Bu Harti sampai bingung. Karena saking panasnya ketika Bu Harti berhadapan dengan Pak Ali. Jadi ini cara mengurusnya Pak Ali ini benar-benar sekena-kenanya. Sambil menahan rasa panas, dia mundur lagi ketika menggantikan pakaian atau apa segala macam. Saking benar-benar ini kayak bertolak. Ini seolah ini kayak ada penghalang antara Bu Harti dan Pak Ali. Dan penghalang itu ini seperti membakar tubuh dari Bu Harti. Akhirnya udah pasrah sebisa-bisanya. Singkat cerita berjalannya waktu, akhirnya tetap Bu Harti ini daripada kepanasan, Bu Harti ini gak kuat. Bu Harti ini kalau tidur ini di depan kamar, gak kuat. Energi panasnya ini benar-benar membakar Bu Harti. Beberapa hari setelah kejadian itu ya kan, ini malam hari Widya yang sedang tidur ya, ini sedang tidur pulas. Posisi Widya ini sedang enak tidur gitu kan, sedang tidur. Ini sering gantian soalnya. Jadi ibunya ini nggak berani bangunin Widya, gantian-gantian untuk menjaga ayahnya. Jadi kalau Bu Harti ini capek banget, nanti Widya bangun, gantian-gantian. Nah pada saat itu Widya yang sedang tertidur pula saking capeknya, ini tiba-tiba dia ini ngerasa kepalanya ini ada yang nyegeram. Apa ini? Apa ini? Nah saat itu juga kembali lagi, Widya merasakan pukulan dari batu. Buah, ini menuju ke kepalanya. Widya merasakan sakit yang luar biasa. Nah, Widya ini selalu ingat ketika kepalanya ini dihajar sama batu dan Widya ini merasakan pusing yang luar biasa, berarti akan ada petunjuk. Saat itu nafas mulai sesak. Nafas sesak dan kepala ini sakitnya minta ampun. Saat itu mulut Widya ini sampai mengucap, ayo, apalagi petunjuknya? Apalagi petunjuknya? Widya sambil menahan. Akan tetapi, yang seperti biasanya ketika Widya sudah seperti itu, nanti akan ada bisikan. Ini Widya menunggu sampai lama sekali. Ini tak kunjung ada petunjuk. Suara atau apapun ini tidak ada. Sampai benar-benar berjam-jam Widya tidak kuat menahan rasa sakit yang mencengkeram di kepala, dada sesak, dan pada akhirnya Widya ini pingsan. Kayak ketidur aja udah. Saking udah gak kuat nahan rasa sakitnya. Singkat cerita, keesokan harinya, ini termasuk Bagas itu kan ngumpul semuanya. Ya kan, ngumpul dengan ibu. Bapak ini tertidur di kamar. Nah, Widya ini menceritakan, Dek, Bu, Widya mau cerita. Widya semalam kepala Widya ini berasa dipukul batu, Bu. Dan berat sekali, nggak seperti biasanya. Kalau ibu pengen ngerti, sebenarnya Widya ini sempat pingsan karena nggak kuat. Sampai Widya ini siuman sendiri, Bu. Apalagi Yondo? Nah Bagas juga ngomong, iya ya Mbak, apalagi yo, kok kayak gini ujian keluarga kita. Bagas pun ngomong seperti itu. Iya Dek. Pada saat itu Bu Harti pun juga ikut cerita. Dek, ibu juga pengen cerita. Nggak tahu kenapa, ketika ibu dekat dengan bapak ini merasakan panas yang sangat luar biasa. Kenapa ibu ini meminta kamu ini untuk gantian-gantian? Karena ibu nggak kuat. Ibu, telapak tangan ibu ini bagai terbakar, nak. Ibu nggak bisa tidur bareng bapak. Nggak tahu kenapa.
Dan bapakmu sekarang ini hanya menangis-menangis. Ibu sebenarnya kasihan, nak. Pada saat itu, Bu Harti ini bilang ke anak-anaknya, ya udah sekarang gini, kita kuatkan iman kita harus rajin lagi beribadah, kita meminta kepada Allah, kita meminta perlindungan, keselamatan. Jadi kalau malam, kalau bisa, kita sholat tahajud bareng. Yunduk, yudek, iya bu, iya bu. Nah, Widya pun mengiyakan. Memang di situ ada musola kecil ya kan di dalam rumah. Ini akhirnya setiap malam setelah sudah pada tidur, mereka terbangun tengah malam dan mereka pun akhirnya rajin melakukan sholat malam, sholat tahajud. Meminta sama Tuhan, minta perlindungan. Karena benar-benar udah nggak masuk akal, serangan-serangan ini udah nggak masuk akal. Sehingga cerita akhirnya mereka pun rutin gitu. Nah, pada suatu ketika karena memang kondisinya gantian-gantian, yang jaga Pak Ali ini gantian-gantian, yang jaga Bapak ini gantian-gantian. Ibunya capek kadang Widya capek kadang ganti ibunya. Nanti kadang Bagas gitu kan. Akan tetapi kan Bagas ini masih sekolah ya kan. Jadi Bagas ini paling sekedar nemeni. Nggak ada tugas yang berat untuk Bagas. Pada suatu ketika ini malam-malam, ini ibunya ini terbangun. Oh ya, ini jadwalnya sholat tahajud seperti biasa. Nah, pada saat itu ibu ini melihat Bagas tidur di kamarnya, ya kan? Ini Bagas juga sedang tidur pulas. Mau bangunin Bagas, ini ibunya ini ngerasa kasihan. Nah, akhirnya ibu beranjak ke kamarnya Widya. Saat ibu ini beranjak ke kamarnya Widya, ini sama ibunya ini nggak tega, Bu Harti nggak tega. Yang awalnya pengen membangunkan Widya, ibunya nggak tega. Ya ampun, iyo. Dia ini kurang tidur. Gantian-gantian terus. Selalu kecapean. Banyak aktivitas. Ibunya nggak tega. Mengelus keningnya, membelai rambutnya. Setelah itu, ibu, ya kan, Bu Harti, ini akhirnya sholat sendiri. Dia terpaksa sholat tahajud sendiri, yang biasanya ini bareng-bareng. Tak lama kemudian, ya kan, Widya ini terbangun. Widya ini bangun dan dia ini ingat, oh ya, ini aku sholat. Ibu udah sholat belum ya? Ibu udah bangun belum ya? Akhirnya Widya bangun. Dan pada saat Widya bangun, Widya ini jalan ke arah musola. Dan ternyata emang bener, ibunya udah sholat duluan. Oh, ibu udah sholat duluan. Berarti nantilah setelah ibu aku baru sholat. Widya berniat seperti itu. Widya ini ngambil air minum. Widya minum sebentar. Setelah itu, dia kembali lagi masuk kamar. Rencana Widya ini mau ngambil mukena. Mukenanya ini ada di kamar. Dan setelah ada di kamar, aneh sekali. Boom. Ini tiba-tiba Widya ini kayak berat. Mau melakukan sholat ini kayak berat. Kok aku tiba-tiba ngantuk ya? Mata Widya ini benar-benar terasa lengket. Kok aku jadi seperti ini? Ngantuk. Besok aja apa ya? Hari ini aku mungkin gak sholat. Widya akhirnya merebahkan badan. Merebahkan badannya di kasur. Dia ngerasa kayak, ih kok berat banget. Akan tetapi, ya kan, ini berapa menit kemudian, justru bukan yang ngantuk yang ia rasakan. Justru malah Widya ini merasa gelisah. Banting sana, banting kiri, banting kanan, banting kiri. Guling sana, guling sini. Dia ini gak tenang. Akan tetapi, ini untuk sholat ini kayak berat. Tapi aku ini pengen sholat kok berat ya? Ada apa ini? Tak lama kemudian, ya kan, kegelisahan itu berubah. Ini seolah batin Widya ini menyerukan, coba kamu ke kamar bapakmu. Akan tetapi bukan suara bisikan, ini lebih ke batin. Ini tiba-tiba coba kamu ke kamar bapakmu. Akhirnya Widya ini beranjak. Ada apa ini? Ini sepertinya tidak seperti petunjuk biasa-biasanya. Ini ada apa? Widya langsung beranjak. Jalan kaki, ya kan, jalan kaki menuju ke kamar bapaknya. Widya membuka pintu kamar bapaknya pelan-pelan. Takutnya ini ganggu bapaknya. Karena kalau sudah terbangun, ini bapaknya ini bisa dikatakan ini minta ini, nangis. Ini membuat Widya sedih. Jadi Widya membuka pintu dengan pelan-pelan. Cekrek. Saat itu juga Widya kaget melihat bapaknya. Bapak! Pak Ali kenapa? Kenapa Widya tiba-tiba teriak ketika melihat bapaknya? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Ali? Dan tak lama kemudian Widya teriak, Ibu! Ibu! Ini sebenarnya ada apa? Ada apa? Apa yang Widya lihat? Saksikan kelanjutannya di part 5. Di part 5 nih. Jadi emang ceritanya ini panjang. Kalau saya terusin ya kan, jadiin satu, ini bisa-bisa leher saya ini panjang.
Ya kan? Nah, ini sampai udah agak sedikit serak gitu. Karena partnya panjang banget ya. Nah, ini sebenarnya ada apa? Nantikan di part 5-nya. Ikuti terus kisah keluarga Widya. Itu ceritanya. Dan saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini ya kan. Kita sebut saja Mbak Widya. Saya mau ucapkan terima kasih banget sudah mengirimkan cerita ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga para pengirim cerita yang udah ngirim ceritanya yang udah saya bawakan. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ya gitu. Nah, buat teman-teman nih yang punya pengalaman misteri, punya pengalaman di mana kalian ini pernah melihat sesuatu apa atau menjalani di kehidupan kalian ini tiba-tiba ada apa, misteri apa segala macam dan kalian ini pengen cerita, kalian bisa kirimkan cerita kalian ini ke channel Rian Agus Widodo dengan cara seperti ini. Ini cara ngirim ceritanya nih ya. Dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Jangan ditulis langsung brek ke bawah tanpa titik koma. Wah, saya tambah bingung. Bisa-bisa saya ngelewatin cerita itu gitu. Jadi ini ditulis per paragraf atau per kalimat ya. Nama yang mau disamarkan jelas mana, atau tetap pakai nama tetap ya juga nggak apa-apa. Ini sesuai persetujuan nih gitu. Jadi biar kita ini aman bareng gitu, aman bersama. Ketika saya membawa cerita, ini di kemudian hari juga saya ini tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa gitu loh. Jadi ini dipastikan nama yang mau disamarkan atau enggak gitu dipastikan ya. Nah, ini kronologi awalnya bagaimana, teror hantunya bagaimana, ini ditulis pelan-pelan ya, per paragraf atau per kalimat gitu. Hantunya bentuknya seperti apa, ya kan? Biar saya ini bisa menggambarkan. Dan di situ juga ditulis ya kan penyelesaiannya seperti apa gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya ya. Ini sekalian kalian save ya kan. Ini yang baru tahu nomor saya monggo silakan di save. Karena apa? Ketika nanti ada tayangan saya akan langsung membagikan ke kalian semuanya itu lewat handphone saya. Oke, ini di save nomornya 085870433336 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336 3-nya 4 kali. Oke, nah itu tadi seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak ketumbuk dengan WA lain gitu, biar saya ini langsung save nama kalian gitu. Kalau ada tayangan baru ini kalian ini bisa langsung lihat status saya gitu. Tapi kalau kalian nggak ngasih nama ini langsung ketumbuk sama yang lain gitu. Ya, oke. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Yang lagi banyak utang semoga dilunaskan utangnya. Amin. Ya kan? Yang lagi mengejar karir semoga disukseskan. Amin. Sukses semuanya. Panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Saksikan selanjutnya di part 5. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif tinggalkan. Subscribe channel Rian Agus Widodo kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.